Mohon perhatian, tekan tombol subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Partai Komunis Cina pernah datang ke Istana Negara, ketemu Jokowi. Tuhan itu Tuhan itu jabatan, menghalalkan segala cara. Itu kan asal tujuan tercapai. Negara manapun yang komunis otoriter, dan Indonesia ini di bawah kepemimpinan Jokowi kelihatan mengarah ke otoritarian. Islam itu menjadi ritual formal, itu tidak substantif. Itu Pak, itu komunis Pak. Saya setuju, jadi melawan komunis itu Pak, kita bersatu, rakyat, umat, dan TNI. Driver online Depok. Bahwa kali ini kami ngobrol-ngobrol lah dengan saudara kita Rizal Fadila. Beliau adalah alumni 4, kami dari UGI, saya dari Fakultas Hukum, mencoba bertukar pandangan, dan saya ingin menanyakan sama beliau bagaimana, apa betul bahwa memang PKI Gaya Baru itu ada, dan apa sih tanda-tandanya gitu. Ya. Saya kira menarik Pak Joko ya, dari sisi Komunis Gaya Baru yang menjadi fokus perhatian UI Watch ini, kelihatannya lama-lama masyarakat akan memahami akan urgensinya. Dari sisi kesejarahan saja bisa dilihat kan Pak, bahwa Cina itu adalah penggerak dari partai komunis dimanapun, termasuk waktu itu PKI ya. 65 itu nggak bisa dilepaskan dari keterkaitan partai komunis Cina. Dan waktu itu kalau tidak salah memang komunis Indonesia di bawah Aidit memang condong sangat boleh dibilang dia adalah pionnya, maulah. Betul sekali. Nah, sekarang juga begitu Pak, kenapa disebut Gaya Baru? Itu gaya lama. Oh iya, itu gaya lama ya. Tapi Gaya Baru juga sama. Ini ada fenomena gitu. Kenapa Cina begitu dominan gitu Pak terhadap katakanlah dengan kepentingannya di Indonesia ini. Bahkan ada yang unik Pak Joko yang menjadi fenomena lagi juga. Partai Komunis Cina pernah datang ke Istana Negara. Partai. Bukannya negaranya atau pemerintahnya. Tapi Partai Komunis Cina datang ke Istana Negara ketemu Jokowi. Gitu kan. Yang kemudian berlanjut dengan proses-proses kerjasama yang erat. Sampai-sampai Cina dan Indonesia itu disebut two countries, twin parks, dua negara, taman kembar. Taman kembar Pak, ini menunjukkan begitu dekatnya Indonesia dengan Cina. Dan Cina itu walaupun disebut ada perubahan paham mengenai komunismenya, ya komunis juga. Gitu. Jadi kalau menurut saya relevan sekali kalau UI Watch selalu mengangkat komunis gaya baru, karena tahun 65 komunis gaya lama. Tahun 2000-an sekarang gitu kan, sejak pemerintahan Jokowi ini, ya pemerintahan ini bekerja sama erat dengan Partai Komunis Cina ataupun negara Cina yang pasti akan membawa ismenya itu, sehinggalah wajar kalau disebut dengan gaya baru. Ya karena tidak ada PKI di sini, tapi kan PKI waktu itu waktu dia membubarkan, katakanlah mulai dia bergerak ke tempat yang lain, dia menyebut tanpa bentuk. Tapi berarti kan komunisnya masih ada gitu. Nah itulah yang kemudian
kita melihat ada invasi melalui infiltrasi kemana-mana itu ke berbagai lembaga yang ada di masyarakat kita. Dan nampaknya sudah terjadi kerjasama bukan pada level pemerintah saja, tetapi pada tingkat organisasi politik dan massa sudah sering ada muhibah yang seperti pernah dilakukan zaman pra 65 itu. Beberapa partai bahkan sekolah partai di Cina. Ya terus ya selain rombongan petani, macam-macam. Iya betul Pak Joko. Ya. Betul. Dan itu kita kaitkan juga dengan tadi tukar menukar, gitu kan? Karena partai politik yang ada kita ini, gitu kan? Jadi bukan ini instansi juga, aparat juga, itu belajar ke Cina. Ya kita tahu Cina itu kan sebagai guru ya bukan hanya mengajar metodologi, tapi mengajar substansi. Kayak kita di guru ya Pak di kampus kan itu kan bukan hanya metode, ya kita bukan metodologinya, tapi substansinya juga masuk. Kalau di urusan hukum perkara itu ini bukan soal hukum acara tapi sudah hukumnya sendiri. Hukum materialnya. Sejatinya hukum. Oh ya bukan formil, bukan acaranya Pak. Ya itu yang bahayanya komunis itu berlindung di balik formil, di balik acara sebenarnya material, artinya substantif gitu kan. Nah itulah yang kadang-kadang kita terkecoh, tertipu. Enggak, komunis sudah bubar kok, semua sudah kapitalis, sudah ada tidak komunis. Ya itu kan pengecohan. Jadi bagus sekali kalau Wiwon concern pada komunis gaya baru. Kalau saya bukan mengada-ada, boleh saja orang mengatakan kok itu lagi, tapi enggak, itu penting. Apalagi kita sekarang punya keeratan hubungan dengan Cina Pak. Itu Cina itu bapaknya komunis. Beda dengan dulu 48 masih Rusia. Malah betul. Sekarang Rusia itu malah Republik Soviet Madiun. Itu memang pro sana. Tapi nggak dominan. Nggak ada Pak. Dan itu kan ada masalah-masalah internal ketentaraan dengan proyeknya Kabinet Hatta Pak Harto. Betul, Safrudin, pemerintah Safrudin kecewa lah. Kecewa gitu kan. Ketika sudah di luar pemerintahan, ditawari menteri. Amir Sarifudin. Amir Sarifudin. Bukan Safrudin. Iya. Jadi gini, kami juga berpandangan soal itu kapitalis. Kita harus perspektif historis mengajarkan kepada kita bahwa pada tahun 30 sampai 45 itu Partai Komunis Indonesia betul-betul ditindas. Tetapi musuh kan pernah datang. Musuh datang dan disitulah melalui Amir Sarifudin itu tadi. Itu ada kerjasama. Karena perintah dari Komintern Komunis Internasional jangan sekali-kali kerjasama dengan fasis. Tapi kalau dengan kapitalis itu untuk kepentingan melawan fasis dalam pengertian Jepang, itu silakan. Sehingga terus ketangkep Jepang mau dihukum mati, cuman terus kemudian Bung Karno mengatakan, artinya itu juga untuk menjelaskan Cina pun sekarang politik masih komunis. Itu hanya suatu kamuflase. Dan saya kira menurut Saudara Rizal ini, kira-kira sejauh mana pengaruh PKI gaya baru ini di tengah-tengah birokrasi, dan ada nggak masyarakat yang menjadi sasaran mereka yang harus dihabisin, yang harus disingkirkan lebih dulu oleh mereka? Ya, saya kira misalnya komunis itu punya karakter, Pak. Gitu ya, karakternya materialistik, materialisme. Walaupun namanya sudah jadi kapitalis katanya, tapi kan materialisme, kan begitu Pak. Jadi tetap aja materi itu adalah menghilangkan nilai-nilai spiritual, nilai moral. Makanya berlaku hukum begitu kan, abaikan moral, abaikan etika, gitu abaikan kan. Pikiran sehat, gitu Pak. Itulah. Karena akhirnya juga Tuhan itu benda, gitu kan, pragmatisme, sekularisme, dibuktikan Tuhan. Tuhan. Dan itu sekarang secara tidak disadari
berjalan. Ya. Gitu Pak. Tuhan itu uang, Tuhan itu jabatan, Tuhan itu lahan, yang semuanya bisa dilihat dan dibuktikan. Begitu semuanya harus ke situ kita berorientasi. Tuhan investasi, gitu Pak. Jadi Tuhan investasi. Dan itu sekarang sudah meluas, mendalam. Itu kan ciri Pak, ciri komunisme ciri. ya. Kemudian menghalalkan segala cara. Betul. Itu kan asal tujuan tercapai. Ya. Al-wayah tubariru al-wasilah katanya gitu ya. Tujuan menghalalkan segala cara. Itu komunis. Ya. Itu yang sekarang juga terasa. Betul. Kemudian otoritarian itu kan ciri komunis. Ciri mereka Iya, otoriter. otoriter. Negara manapun yang komunis otoriter. Dan Indonesia ini di bawah kepemimpinan Jokowi kelihatan mengarah ke otoritarian. Gitu Pak. Jadi sebetulnya fenomena-fenomenanya ini muncul di samping yang global tadi kerjasama dengan Cina, tapi juga dari sisi yang lebih teknisnya dalam negeri karakter komunis itu juga berlaku. Ya. Saya kira itu yang ciri-ciri yang ciri melekat yang sudah mulai mewarnai atau sudah mulai. Betul. Dan saya kira kita juga mencoba melihat bahwa harus ada sasaran yang harus dihancurkan oleh mereka. Saya melihat apa betul ya. Dan ini kan ya bukan semata-mata kita itu Muslim, tapi Muslim sebagai suatu kekuatan sosiologis itu kan sudah pernah ikut melahirkan negara ini. Ikut bukan saja ikut sebenarnya, tapi memang mayoritas baik sebelum penjajahan sampai 45 itu. Dan bagaimana di mata mereka? Ya. Anda melihat itu? Ya, saya lihat mereka khawatir. Mereka khawatir kebangkitan Islam dari Indonesia. Gitu kan. Makanya dia suntikan racun. Racunnya antara lain jauhkan Islam dari politik. Islam itu suci, agama itu suci, politik kotor. Dan itu pribadi sekali. Ya, itu privat. Katanya agama tuh jangan dibawa ke sosial, ke ekonomi, ke politik kan begitu Pak. Itu suntikan-suntikan racun. Gitu kan supaya kita akhirnya memilah bahwa ini agama, ini bukan agama. Jembatannya sekularisme, tapi kesananya materialisme, kesananya komunisme, begitu Pak. Itu namanya etape tahapan marhalah gitu. Nah, jadi sekarang kita bisa rasakan agama ini terpinggirkan, gitu. Nggak boleh agama masuk ke ruang publik, politik Pak. Kalau yang mampu dipengaruhi itu diopeni, dilindungi, dirangkul. Yang kalau nggak mau ngomong soal itu ikut, gitu. Masjid dibangunkan, boleh. Jadi Islam itu menjadi ritual formal, tidak substantif. Itu Pak, itu komunis Pak. Kami tidak mengganggu. Apa negara Cina tidak mengakui ada agama Islam? Mengakui. Cina juga ada komunitas. Tapi komunitas lain dihancurkan. Harus di Uighur misalnya. Tertentu nanti kelihatannya tidak setuju dengan dasar ketuhanan yang Maha Esa. Tidak. Tetapi bukan bertuhan, kebebasan beragama dengan memperhatikan kebudayaan dan nilai-nilai yang ada. Artinya silakan aja orang beragama menurut frame dia. Mundur frame dia apa? Yang nggak usah ada partai politik Islam, organisasi mahasiswa Islam. Nah itu kayaknya itulah yang kami melihat itu akan menjadi sasaran yang harus. Itu kan makanya dulu ada ketuhanan berkebudayaan. Nah itu. Jadi budaya lebih dominan daripada ketuhanan. Dan kalau bertuhan itu harus menurut pikiran kebudayaan dan kebudayaan kita. Saya kira itu kenapa dulu ada revolusi kebudayaan. Artinya memang budaya akan mengalahkan nilai-nilai moral, nilai-nilai agama, nilai-nilai kebenaran. Begitu agama disingkirkan, dikecilkan. Itu jadi ketuhanan berkebudayaan itu antroposentrisme. Manusia yang punya budaya itu
domain utama. Ya. Gitu, antropos, manusia. Manusia. Bukan Allah, bukan Tuhan yang menjadi penentu. Tuhan pun bisa direka-reka berdasarkan kebutuhan manusia. Bisa kita atur-atur. Bisa diatur-atur. Makanya jadi hukum Tuhan nggak ada. Yang ada hukum manusia atau hukum yang disebut hukum Tuhan sesuaikan dengan kebutuhan manusia. Ya. Itu Pak, itu antropocentrisme. Sentralnya antropos, manusia. Itu komunis Pak. Dan itu juga kalau pendidikan kita mengarahkan ke kemerdekaan berpikir, kemerdekaan bersikap, kemerdekaan untuk memiliki keyakinan dalam mana yang negatif, sebetulnya komunistik Pak. Sudah komunistik. Itu. Dan memang meskipun usaha-usaha itu, meskipun waktu itu teman-teman ya katakanlah saudara sebangsa ini yang Pak Giri kan tidak masuk PPKI, apalagi BPK. Tetapi pada titik tertentu dia PPKI itu melalui Iwakusuma Sumantri yang kalau nggak salah beliau pernah jadi rektor Unpad itu. Oke. Ya itu beliau kan sosialis kiri dan dia menyatakan bahwa janganlah membesar-besarkan Islam. Selama 3,5 tahun itu Islam besar, dibesarkan karena memang ada kepentingan Jepang. Jepang untuk mempengaruhi pengen punya teman untuk menghadapi sekutu itu yang ya dia katakan bahwa itu Barat, itu Kristen dan segala macam. Nah, sehingga ketika tanggal 18 Agustus yang sangat krusial itu yang sangat gawat itu, ketuhanan itu dicoret berikutnya 7 kata itu sebenarnya sudah mulai bukan semata-mata itu mengakui keberagaman, bukan, karena memang itu akan membawa karena gini, ketuhanan menurut dasar kemanusiaan yang ada berada dan kata yang Maha Esa itu akhirnya berhasil ditambahkan oleh ucapan dari Kitab Sumur dari Muhammadiyah dan kata menurut dasar itu kan dibenarkan oleh tokoh-tokoh juris kita, ahli hukum kita, Profesor Supomo CS dan beliau-beliau itu kan murid Terhad dan itu sangat dihidupkan dengan suatu falsafah bahwa Islam, hukum Islam itu bisa diterima kalau hukum adat sudah menerimanya. Itu teori resepsi. Kemudian tahun mulai tahun 30 itu bencana dan itu sekarang menjadi teori lama yang sekarang justru Indonesia sekarang sudah mempunyai peradilan agama yang khusus Islam dan itu menjadi perdebatan tahun 89 dan 17 itu hampir membawa perpecahan dan artinya bahwa kekuatan semacam ini yang tadi antropocentris tadi itu memang tidak diam dari awal dan sekarang saatnya ya ketika dia sudah dari selama 32 tahun terutama terakhir Pak Harto yang terakhir kan dekat dengan Islam ya itu ini mulai yang kita melihat dari teman-teman di UI dan insya Allah teman-teman dari negeri lain bahwa inilah gaya barunya mereka meskipun secara ideologi gaya baru dalam metodologi sebenarnya tetapi secara material memang dia itu ada teori politik in block. Jadi kalau kamu masih lemah kamu jadilah bagian dari yang kuat. Contoh kasus bagaimana Sneflit membuat Indika Sosial Demokrat itu nempel ke Serikat Islam dengan mengirim Semaun sebagai murid yang pertama. Nah, ini nanti pada titik tertentu kamu bisa melepaskan diri namanya impor oleh militer kekuatan itu disebut infiltrasi. Bukan saja SI, bahkan angkatan perang masuk. Amir Saripudin itu kan Menteri Pertahanan. Jadi kurun 45 sampai awal 48 itu kemenangan kaum kiri. Betul-betul itu udah kehilangan Bung Karno kalau segitu tanya nanti tunggu rapat kabinet. Begitu loh. Segala macam sudah mulai. Nah, saudaraku hari ini apakah ada kecenderungan itu? Ya itu Pak, saya kira sama. Infiltrasi gitu kan. Kalau belum kuat itu infiltrasi. Sudah kuat tagging. Nah, kalau udah kuat tuh nantinya.
bahkan dikte nantinya kan. Ya, baru udah mulai. Tapi kalau belum mah infiltrasi dulu. Itu memang strategi komunis begitu. Dan ini proses sekarang ini kelihatan masih di situ, Pak. Masih di situ. Masih diinfiltrasi sana-sana, tapi sudah mulai berani keluar. Dan bagaimana cara kita untuk bukan menahan, untuk ya udahlah kita pakai kata melawan saja. Infiltrasi itu harus melawan. Saya kira melawannya adalah kembali ke akar kerakyatan, akar keumatan, dan akar keagamaan. Karena itu sebenarnya musuhnya komunis. Dan juga mungkin juga akar keprajuritan. Karena tentara juga dulu adalah dulu adalah musuhnya juga PKI, musuhnya komunis. Terutama kita bangun lagi. Terutama SLB. Itu Siliwangi. Oleh kekuatan tentara kiri. Anti. Siliwangi itu disingkat SLB. Itu Slagorde. Jadi Slagorde Leger itu tentara. Itu Wilhelmina. Ini tentaranya Belanda ini. Kayak kalau saya baca sejarah. Itu kan Siliwangi pernah hampir 3 tahun ada di Jogja Solo. Dan itu kalau kita baca bukunya Pak Nas, bagaimana tentara ini betul-betul menjadi andalannya kabinet. Saya setuju. Jadi melawan komunis itu Pak, kita bersatu, rakyat, umat, dan TNI. Ya Polri juga harusnya, tapi kan dulu bagian lah keamanan harus bersatu, bahwa menyadari bahwa komunis ini nggak mati. Itu Pak, PKI nggak selesai, udah berubah bentuk, infiltrasi kemana-mana, dan ini gaya barunya Pak. Untuk membukti gaya baru. Bentuknya kan sebenarnya dia ada kepres berapa itu kemarin? 22 itu. Itu melindungi. Itu aneh, segar. PKI sebagai korban. Padahal yang korban itu umat Islam dan TNI. Sebelum ada pembunuhan mereka, yang memang kalau dari kacamata kami yang muda waktu itu, kami kan baru kelas 3 SD. Yang memang agak terlanjur pembunuhan lewat meluas. Tapi hendaknya di Klaten Pak, daerah kami. Itu sebulan 2 bulan sebelum September sudah ada pembunuhan terhadap aparat-aparat desa di sebuah desa. Jadi kalau bisa kecamatan itu kuat, mereka sudah melakukan gerakan dulu. Nah, karena itu kita mah korban. Sekarang ini supaya tidak terulang kayak begitu, kita membangun kesadaran yang sama seperti keumatan, kesadaran keagamaan. Mungkin kita ke depan ini kita tidak mempunyai agenda nih. Apa ini agenda kita ini? Saya kira kita harus melawan rezim yang berbau komunis, Pak, gitu. Dengan kesadaran juga pada masyarakat dan rakyat bahwa komunis ini bukan hanya masih hidup, tapi bergerak masif. Saya kira itu harus disadari gitu kan oleh masyarakat kita. Bukti yang terakhir itu ketika ke Chengdu, gitu kan Pak Jokowi ini dipanggil Chengdu itu Pak, itu kan memperingati 10 tahun kerjasama Indonesia dengan Cina. Yaitu masanya pemerintahan Pak Jokowi 10 tahun Pak. Itu sama saja memperingati 10 tahunnya kerjasama PKI dengan Cina. Sebab PKI itu mulai tumbuh 1955. Betul. Itu PKI sudah mulai pro Beijing, mulai pro sana. Pas udah itu, RRC udah ikut 1955 dan sampai 1965, 10 tahun. Jadi 10 tahun dulu dan 10 tahun sekarang. Jadi relevan. Kemana 10 tahun lagi ke depan? Itu Pak masalahnya. Jadi warning UI itu betul. Waspadai komunisme gaya baru, PKI gaya baru dengan warna yang cara yang beragam sekarang, tapi masih ada kuat. Dan sayangnya pemerintah atau rezim nggak waspada dan rakyat dininabobokan gitu kan. Jadi kita harus buat early warning system gitu Pak. Harus kita bangun ini sistem yang peringatan dini. Jangan sampai tadi 10 tahun yang lalu, 10 tahun sekarang, 10 tahun yang akan datang habis kalau tidak kita beri warning Pak. Itu saya kira kita sampai warning dulu. Lebih teknis
kita akan siap, Pak lebih Joko. banyak mengundang teman-teman dari bukan saja dari kampus, Ya. tapi mungkin kita juga undang dari organisasi Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Persis, Iya, atau setuju. yang lain, supaya kita lebih bisa menyatukan. Siap, Pak Joko, bagus Pak Joko. Ya, oke. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.